Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2011-976 dari kelas P5 C. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syara. Hukum syara merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan syara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum juga diartikan sebagai peraturan dari pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara. Sedangkan secara singkat disebutkan yaitu sebagai hukum Islam. Pada awalnya, istilah syara menunjukkan pengertian ad-din atau juga agama dalam makna totalitasnya. Al-Quran menggunakan kata syara atau syariah untuk menunjukkan pengertian jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan menurut Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan hukum syara bukan hanya ketentuan dari sifat perbuatan, tetapi juga dalil-dalilnya yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Contohnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berdoalah beserta orang-orang yang rukuk. Menurut ulama Ushul Fiqh, ayat tersebut merupakan hukum syara karena merupakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mukallaf. Jadi, hukum syara itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan kesepakatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Pembagian hukum syara. Secara garis besar, hukum syara dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan wadai. Hukum taklifi ialah menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan larangan atau tidak berbuat. Firman Allah yang maha membentuk tolak atau tuntutan dengan adanya takdir yang berarti pilihan atau perbuatan. Bagian ini disebut dengan hukum taklifi, di mana segala sesuatu yang mengandung perintah untuk berbuat atau tidak berbuat, ataupun untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat suatu perbuatan. Hukum wadai yaitu firman Allah yang berbentuk wadai, yaitu seperti ketentuan yang menjadikan suatu ketetapan hukum. Ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum wadai dengan aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang untuknya. Maksudnya, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syara untuk menentukan ada atau tidaknya taklif. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dituntut di mana faktor penyebab dan syarat yang disyariatkan oleh syar'i telah dipenuhi, yang dijadikan sarana perbuatan orang mukallaf secara syara. Ada kalanya sah dan tidak sah atau batil. Dan untuk mengetahui bahwa taklifi dalam Islam adalah berlaku umum, maka bagi setiap mukallaf dan ia merupakan aturan-aturan pokok atau azimat. Namun demikian, dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan adanya diperoleh keringanan. Dispensi ini biasanya lahir atau muncul bila berhadapan dengan kondisi darurat atau kesulitan yang memberatkan terlaksananya ketentuan pokok. Sementara hukum wadai adalah berkaitan dengan faktor sebab, syarat dan faktor yang menjadi faktor penghalang pelaksanaan hukum. Berdasarkan dari pengertian kedua bentuk hukum syara tersebut, dapat diketahui perbedaan antara hukum taklifi dan wadai. Hukum taklifi dinamakan demikian karena hukum-hukumnya baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun perbuatan. Sementara hukum wadai tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan mukallaf, tetapi memiliki berbagai ketentuan dengan
sendiri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pelaksanaan hukum taklifi senantiasa dalam batas-batas kemampuan seseorang mukallaf untuk melakukannya. Dengan kata lain, tidak seorang mukallaf pun yang tidak dapat melaksanakan hukum taklifi yang dibebankan kepadanya. Misalnya, hukuman taklifi menetapkan mukallaf yang sehat dalam keadaan tidak sakit dan mukmin yang tidak berpergian atau safar wajib dalam melaksanakan puasa Ramadan. Hukum taklifi dalam berbagai macam selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf. Adapun hukum wad'i sebagainya ada yang di luar kemampuan manusia. Misalnya, keadaan tergelincir matahari bukan dalam kemampuan manusia dan bukan pula merupakan aktivitasnya. Hubungannya dengan perbuatan manusia hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tanda maksudnya waktu sholat. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa hukum syara adalah seperangkat pengaturan berdasarkan pengaturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang dilakui dan diyakini berlaku serta mengikat